Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlangsung. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara, guys. Salah satu fokus utama adalah penyediaan gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif yang dirancang sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya pembangunan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di ibu kota baru. Gedung-gedung legislatif dan yudikatif akan menjadi fondasi utama sistem pemerintahan di ibu kota Nusantara. Proyek ini dirancang untuk mendukung efisiensi kerja lembaga negara serta memperkuat peran demokrasi dan penegakan hukum. Staf khusus Kepala Otorita IKN, Troy Pantou, menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara melibatkan sinergi berbagai pihak. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi nilai utama dalam proses pembangunan ibu kota baru Indonesia. Proyek IKN merupakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha lokal dan global. Kami berkomitmen menciptakan kota pintar yang mengedepankan keberlanjutan, penghormatan terhadap lingkungan, dan kekayaan budaya Indonesia, ucap Troy. Bahkan Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian pembangunan infrastruktur legislatif di Ibu Kota Nusantara, guys. Menurutnya, keberadaan gedung DPR MPR yang baru akan mendukung optimalisasi peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Gedung baru ini akan memberikan fasilitas yang lebih baik bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, mulai dari pembahasan undang-undang hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Langkah ini penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, ujar Puan Maharani. Hingga kini, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan progres yang signifikan. Infrastruktur eksekutif hampir selesai dan direncanakan mulai beroperasi pada awal 2025 ini, guys. Dari total 109 paket pembangunan yang didanai oleh APBN periode 2020 sampai 2024, 61,7% telah rampung. Sementara itu, pembangunan gedung untuk lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD, serta institusi yudikatif seperti Mahkamah Agung dijadwalkan selesai pada 2028, guys. Hal ini akan mengokohkan peran Nusantara sebagai pusat pemerintahan dengan 3 fungsi utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan, pemerintah optimis bahwa Ibu Kota Nusantara akan menjadi ibu kota yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pemerintahan Indonesia di masa depan. Infrastruktur yang dirancang dengan matang diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efisien, adil, dan inklusif. Proyek ini juga diharapkan menjadi simbol kemampuan bangsa Indonesia dalam membangun kota pintar yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, sekaligus menjadi pendorong utama transformasi Indonesia menuju negara maju. Sedangkan untuk anggaran IKN 2024, Kementerian Keuangan mencatat pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara telah menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 43,4 triliun sepanjang 2024, guys. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara itu mencapai 97,3% dari total pagu IKN yang ditetapkan pada 2024 sebesar 44,5 triliun rupiah.
Dalam paparannya dijelaskan bahwa anggaran jumbo tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko, dan kementerian lain, serta untuk mendukung pembangunan gedung Otorita Ibu Kota Nusantara GAIS. Kemudian, anggaran itu juga dialokasikan untuk pembangunan tower rusun aparatur sipil negara dan Hankam, rumah tapak jabatan menteri, hingga pembangunan rumah sakit Ibu Kota Nusantara. Dari sisi konektivitas, anggaran yang telah digelontorkan itu turut dikucurkan untuk pembangunan jalan tol akses IKN, jalan dan jembatan di IKN, hingga untuk pembangunan bandara IKN GAIS. Terakhir, juga digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, embung kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, hingga pengendalian banjir di Ibu Kota Nusantara. Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Karena ini, 44,5 triliun pagu IKN, alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah, ujar Suhasil. Kita berharap semoga di tahun 2025 ini pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar tanpa kendala.